Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah Qiyam Ramadan Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah masuk malam ke-27 Ramadan. Insyaallah beberapa hari ke depan kita akan merayakan Idul Fitri bersama-sama dengan saudara kita yang lain, umat Islam seluruh Indonesia. Insyaallah akan bersama-sama berhari raya pada tanggal 2, karena nampaknya perhitungan hisab itu sudah masuk di angka 4 derajat. Jadi alhamdulillah Muhammadiyah jauh-jauh hari sudah mengumumkan itu 4 derajat. Sementara kriteria yang dipakai oleh pemerintah Indonesia, metodenya imkanur ru'yah, itu adalah 3 derajat. Jadi posisi hilal untuk bisa dilihat dengan mata telanjang itu kriterianya adalah 3 derajat. Maka kalau perhitungan hisab sudah 4 derajat, maka sudah insyaallah sudah hampir dipastikan 90% kita akan bersama-sama berhari raya pada tanggal 2 Mei. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang kemudian penting untuk sama-sama kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berpesan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian menetapkan sesuatu yang kalian tidak tahu. Sesungguhnya pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuad akal pikiran hati itu semua ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka kepada para jamaah termasuk diri khotib pribadi harus didorong untuk saling semangat untuk tahu apa yang mendasari kita melakukan suatu amalan. Itu menjadi penting, dan itulah yang oleh para pendahulu-pendahulu kita dicontohkan seperti itu. Oleh sebab itu dalam menyikapi hadis sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilul iddatash syuhur fa akmilul iddah. Berangkatnya sama, baik itu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, FPI,
atau ormas-ormas Islam yang lain, berangkatnya itu sama. Satu, semangatnya adalah ingin melaksanakan hari raya bersama-sama seluruh dunia, maka hadis ini harus dimaknai bahwasannya ada semangat kemajuan yang harus ditampilkan sesuai dengan firman Allah. Sesungguhnya matahari, walladzi ja'ala lakumus syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada sinina wal hisab, harus dipahami ini adalah semangat ilmu pengetahuan, semangat berkemajuan. Memaknai hadis ini. Kenapa? Kalau hadis ini dimaknai dengan tekstual, kasat mata, dengan arti yang tekstual, sekalipun bulan itu 10 derajat, kalau satu negara itu mendung dalam satu hari, tidak akan bisa terlihat. Di satu sisi, yang tidak sepakat dengan metode hisab, alasannya macam-macam, punya dasar yang kuat juga. Salah satunya, kalau ini hisab dipakai dalam penentuan awal Ramadan, awal Syawal maupun 10 Dzulhijjah misalnya, maka tentu ini akan sudah dilakukan di zaman Umar, di mana Umar itu penanggalan Hijriyah yang pertama kali itu ada di zamannya Umar, dan Umar waktu itu sudah memakai perhitungan hisab, sekalipun hisabnya bukan wujudul hilal, tapi hisab urfi, berdasarkan kebiasaan bulan. Kalau bulan ganjil jumlah harinya biasanya 30, kalau bulan genap jumlah harinya biasanya 29. Itu yang dipakai sampai hari ini kalender Hijriyah, itu metodenya hisab urfi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perbedaan dalam menyikapi itu kemudian terjadi pula pada aspek-aspek lain dalam menentukan suatu amalan atau tata cara beribadah. Maka kedewasaan sebagai seorang muslim, kedewasaan sebagai seorang yang memiliki ilmu pengetahuan dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti, adalah kedewasaan untuk saling bisa menerima pendapat. Maka sering saya sampaikan di banyak forum, terutama di forum-forum resmi Muhammadiyah, bagaimana mubaligh, dai itu kapasitasnya itu harus kapasitas menyampaikan. Jangan sampai mubaligh, dai, khotib kapasitasnya kapasitas mufti. Sementara ilmu itu ada otoritasnya. Kita punya majelis tarjih, organisasi lain punya majelis juga, sehingga kecintaan kita terhadap organisasi, kecintaan kita terhadap satu golongan tidak menyebabkan sikap bangga yang berlebihan, sehingga maka tidak heran kemudian kalau setelah penetapan awal bulan Ramadan itu sudah ikut pemerintah saja pasti selamat. Itu kan ungkapan yang berlebihan, dan itu sudah dibantah oleh ketua umum kita. Maka di bawah kita ini menahan diri, sudah tidak perlu berdebat. Berdebat itu kalau di lingkungan jamaah di Sidoarjo misalnya, seingat saya itu sekitar tahun 2008-2009 Majelis Tarjih pernah mengadakan satu acara untuk menentukan sifat sholat Nabi. Itu anggotanya bawa kitab bertumpuk-tumpuk. Nah, kalau hari ini semua sudah bisa diakses dengan handphone, lah kalau kita masih nuruti berdebat itu enggak bakalan pernah selesai. Karena semua orang bermodalkan sedikit saja tahu bahasa Arab,
diketiklah di Google. Keluar itu hadisnya. Sementara tidak tahu bahwasannya di bawah keterangannya misalnya maudhu, di bawah keterangannya dhaif. Nah kalau kita ini terutama di medsos ini ada, karena sudah tinggal dekat di medsos muncul, ini kira-kira bulan ini tanggal berapa, itu kan rame Pak. Akhirnya apa, kalau sudah seperti itu kita diingatkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihin. Jadi kebiasaannya orang musyrik dahulu itu memecah-mecah golongan di dalam agama mereka. Sehingga muncul juga sabda Rasulullah yang sampai hari ini insyaallah kita ingat. Sataftariqul yahud ala sab'i bid'un wa sab'ina syu'bah. Demikian juga Nasara. Orang Yahudi akan terpecah menjadi 70 sekian golongan. Orang Nasrani 70 sekian golongan. Begitu juga umatku akan terpecah menjadi 70 sekian golongan. Satu yang ada di surga, lainnya masuk neraka. Nah, ini penentuan satu ini juga orang yang sering suka berdebat tapi jarang ikut ngaji, jarang ikut kajian, mudah ngomong, oh ini golonganku, ini golongan saya. Yang lain masuk neraka. Kenapa? Karena suka berdebat, jarang datang ke pengajian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka perlu kesadaran diri kita ini para jamaah yang sudah dibiasakan diri untuk berpikir maju, untuk berpikir beberapa tahun ke depan, bahkan menamakan gerakan berkemajuan, dakwah berkemajuan. Tidak pantas rasanya kalau kita ikut ramai-ramai berdebat. Sudah, maafkan. Kalau ada perbedaan maafkan saja. Maafkan, coba maafkan. Selesai. Semakin kita ikut ramai, maka semakin menunjukkan pula kapasitas kita. Sehingga kembali lagi ke masalah ilmu pengetahuan, ilmu agama terutama, urusan agama itu ada otoritasnya. Tidak boleh asal gara-gara dengar ini langsung sampaikan, dengar ini langsung disampaikan. Ramai Pak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan sedikit ini mengingatkan kita pentingnya menjaga ukhuwah. Apapun golongan kita, apapun organisasi kita, jangan sampai kecintaan kita yang berlebihan terhadap golongan dan organisasi kita menjadikan kita tidak adil, tidak bijaksana dalam menyikapi perbedaan yang terjadi di bawah terutama. Sehingga apa? Sehingga ukhuwah ini akan bisa terus terjalin sekalipun kita ini sudah masuk di dalam zaman yang penuh dengan fitnah. Kalau bukan dimulai dari kita, siapa lagi? Kalau kemudian saling nuruti, kono gak gelem nyepuro kini, gak usah nyepuro misalnya. Kono ngilokno kini, ya kudu ngilokno. Tidak usah seperti itu. Jadi saling memaafkan, berbesar hati, sambil memohon petunjuk pada Allah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah dan diakui sebagai dimasukkan dalam satu golongan di antara 70 sekian golongan tadi. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.